Malam ini aku mau cerita mengenai kisah seorang wanita, seorang istri yang bernama Katy, di mana dia ini sudah menikah selama 12 tahun, tapi ternyata suaminya ini adalah penjahat kelas kakap yang udah ngebohongin dia selama 12 tahun pernikahan mereka. Nah, pada akhirnya Katy yang ngerasa sedih dan kayak kecewa banget dibohongin bertahun-tahun sama suaminya sendiri. Akhirnya dia pun berusaha buat membongkar semua kebohongan yang dilakukan oleh suaminya. Kisahnya tuh bakal agak panjang ya guys, tapi aku tuh pengen banget ceritain ini ke kalian, so please nonton sampai habis ya videonya. Ini adalah kisah nyata ya guys, yang terjadi pada tahun 1980 di Amerika Serikat dan sempat diberitakan di berbagai media ketika itu. Nah, buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya guys, kita rangkum bareng isi Google. Kisah ini bermula di tahun 1980. Katy yang mengalami masa-masa sulit setelah berpisah dengan pasangannya yang pertama memutuskan untuk pindah ke Colorado bersama anak perempuannya dan memulai hidupnya yang baru. Katy pun bekerja di sebuah restoran. Satu ketika di tempat kerjanya Katy ini ada anak baru, seorang pelayan. Tapi dari penampakannya lelaki ini tuh kayak nggak cocok dibilang jadi pelayan ya. Dia tuh punya tubuh yang tegap, tinggi, gagah gitu ya. Dan umurnya juga udah dibilang cukup berumur ya, hampir 40 tahun. Nah, secara perawakan intinya laki-laki ini tuh kelihatan kayak seorang laki-laki dewasa yang udah mature, yang udah sukses gitu ya. Tapi sayangnya lelaki ini tuh melamar menjadi seorang pelayan yang tugasnya ngerapihin bekas makan para pelanggan, menyiapkan meja. Laki-laki ini bernama Steve Marcom. Tapi nggak tahu kenapa dari hari pertama dia bekerja, Katy tuh udah tertarik sama dia. Dan gayung pun bersambut ya guys, karena Steve ini diem-diem sering banget curi-curi pandang dan cari-cari kesempatan buat bisa ngobrol lebih jauh sama Katy. Lambat laun Katy dan Steve ini jadi makin dekat. Mereka tuh sering pulang kerja bareng pakai mobil tuanya Katy. Karena memang Steve ini baru pindah ke tempat tersebut, jadi dia belum punya kendaraan. Steve juga tinggal di sebuah penginapan murah deket sama tempat kerja mereka. Nah, satu ketika mereka tuh pernah ngobrol sambil di perjalanan pulang ya, deep talk gitu. Sambil ditemani suasana malam, Katy tuh bilang kalau dia tuh punya cita-cita, punya impian suatu hari nanti bisa tinggal di sebuah pedesaan yang jauh dari keramaian, punya sebuah usaha salon dan gak punya anak lagi, cukup satu aja. Dia pun pengen hidup bahagia bareng sama pasangannya kelak. Dan tiba-tiba aja Steve tuh bilang, Katy, aku tuh juga sebenarnya mau ngelupain masa lalu aku. Aku pindah ke sini untuk memulai hidup aku yang baru. Kamu mau nggak memulai hidup baru bareng aku? Katy sebenarnya kaget banget ya. Secara mereka tuh sebenarnya belum lama kenal, tapi nggak tahu kenapa Katy tuh kayak udah bener-bener jatuh hati banget sama Steve. Akhirnya dengan yakin Katy pun menerima cintanya Steve. Setelah resmi pacaran, Steve ini nggak tinggal lagi di penginapan murahnya ya. Dia pun tinggal di apartemennya Katy. Mereka tinggal bareng ya. Nah, di awal-awal hubungan sebenarnya Katy ini bisa dibilang orang yang lebih banyak ngeluarin uang ya guys. Jadi mereka itu kalau makan Katy yang bayarin. Mereka jalan-jalan kemana-mana menggunakan mobil tua punyanya Katy. Dan apartemen tempat mereka tinggal Katy juga yang bayar. Cuma sebenarnya Katy tuh gak ada masalah ya guys. Karena memang Katy ini tuh udah ngerasa nyaman banget sama Steve. Dan Steve juga selalu bersikap baik sama Katy. Nah, setelah hubungan mereka makin jauh, Steve ini mulai berubah. Tapi sebenarnya ke arah yang lebih baik. Steve tuh kayak suka ngasih kado, hadiah-hadiah yang gak terduga buat Katy. Satu ketika Steve tuh pernah ngajak Katy
ke sebuah mall. Dan Steve pun ngebeliin pakaian dari ujung kaki sampai ujung rambut. Katie disuruh milih sendiri dan Steve bayar semuanya. Yang bikin kaget, si Steve ini bawa uang cash, uang tunai di dalam kantongnya sebanyak $3.000. Ya hampir 50 juta rupiah ya guys. Dan yang paling bikin Katie kaget, saat Katie pulang di depan apartemennya, tiba-tiba aja ada satu unit mobil mewah, mobil sport Porsche ya guys. Nah Katie itu sempat mikir, siapa sih orang beruntung yang bisa beli mobil semahal itu? Apalagi mobilnya tuh kayak dipakein pita gitu guys, jadi kayak memang untuk kado gitu lah. Dan yang sangat mengagetkan, tiba-tiba aja Steve tuh keluar dari mobil tersebut. Dia pun bilang ke Katie kalau mobil ini adalah hadiah buat Katie. Belum sampai di situ, Steve ini tiba-tiba berlutut dan ngeluarin satu cincin berlian. Berlian yang bener-bener gede banget ya guys. Dan Steve pun bilang, Katie, kamu mau gak menikah sama aku? Katie itu sebenarnya kaget banget ketika itu. Tapi karena dia saking senengnya ya guys dilamar sama Steve yang emang dia tuh udah cinta banget, Katie pun ngelupain keraguannya dan bilang, ya aku mau. Setelah mutusin buat menikah, Steve dan Katie ini pun berhentilah dari tempat kerja mereka yang awal di restoran itu ya. Katie bilang dia mau memulai bener-bener fokus gitu meraih impiannya punya salon sendiri. Dan Steve juga mau cari kerjaan baru. Nah di hari itu Katie sendirian di rumah karena Steve udah berangkat kerja. Nah tiba-tiba aja kamar mandi mereka tuh kayak bocor gitu ya guys. Airnya tuh luber sampai masuk ke ruang tamu. Katie langsung periksa dong. Ternyata airnya tuh keluar dari tempat flash, tau kan tempat flash itu kan suka ada airnya ya. Nah itu tuh airnya luber-luber sampai keluar. Katie cek lah, dia angkat. Nah pas dibuka, luar biasa kagetnya Katie. Ternyata di dalam toilet mereka ada emas batangan. Dan itu banyak banget ya guys, 6 batang emas. Katie yang waduh udah bener-bener kaget banget, siapa nih sebenarnya suaminya, kok sampai punya emas batangan. Saat Steve pulang, Katie langsung nanyain, dia langsung nyeritain semua kecurigaan dia selama ini. Sebenarnya dari mana Steve tuh punya semua harta kekayaannya gitu ya, padahal kan dia kerjanya ya gajinya gak seberapa. Steve tuh gak berkelak sama sekali. Steve langsung menceritakan semuanya. Sebenarnya bukan cuma Katie ya yang punya kecurigaan sama Steve, tapi teman-teman kerja mereka di restoran juga curiga karena memang Steve ini gaya hidupnya hedon ya guys, punya uang yang banyak gitu ya. Steve pun akhirnya bilang kalau dia tuh sebenarnya punya warisan yang sangat besar. Jadi dulunya ayahnya Steve ini adalah seorang pebisnis properti yang sukses lah guys ya. Tapi satu ketika keluarganya ini mengalami kebakaran yang luar biasa lah di rumahnya. Semua hartanya hilang dan semua keluarganya meninggal. Tapi si ayahnya Steve ini naruh emas batangan di dalam toilet ya kayak yang Steve lakuin. Nah akhirnya emasnya ini pun gak terbakar. Nah makanya Steve ini pun melakukan hal yang sama karena dia tuh memang trauma banget sama kebakaran. Nah itulah kenapa Steve itu punya emas batangan. Setelah semua anggota keluarganya Steve ini meninggal, Steve tuh gak punya siapa-siapa lagi, dia hidup sebatang kara. Akhirnya Steve pun memutuskan buat bergabung dengan CIA. Jadi sebelum Steve ini ketemu sama Katie, dia ini adalah agen rahasianya CIA. Nah tapi satu ketika Steve ini secara gak sengaja sebenarnya ya menghilangkan nyawa seorang warga sipil. Nah, jadi ketika di suatu bar, Steve tuh kayak nolongin seorang cewek yang lagi kayak diperlakukan dengan gak baik gitu ya sama pacarnya. Tapi pada akhirnya Steve ini malah bikin si cowok itu lewat ya guys. Nah akhirnya Steve pun dipenjara. Katanya Steve tuh ngerasa sedih dan kecewa banget, kok dia bisa sampai di penjara padahal dia ini kan agen CIA ya.
Nah, ketika di dalam penjara, Steve ini akhirnya bikin kayak semacam catatan. Dia tuh menceritakan apa aja yang dia lakukan selama dia jadi agen CIA. Nah, memang pekerjaan Steve ketika itu ya banyak menghilangkan nyawa manusia. Nah, tempat dia kerja dulu CIA ya jelas marah dong. Kenapa sih Steve ini bisa sampai bikin catatan kayak gitu yang ngebuka rahasia yang harusnya nggak boleh dia tulis atau dia sebarkan ke publik. Akhirnya Steve ini pun jadi target yang ingin dihilangkan nyawanya sama CIA. Akhirnya Steve pun memutuskan buat kabur. Steve ini berpindah-pindah tempat tinggal dan berganti-ganti identitas untuk menghindari kejaran CIA. Sampai akhirnya Steve pun tiba di Colorado dan ketemu sama Katie. Ketika bertemu sama Katie, Steve itu merasa kayaknya udah cukup deh dia melarikan diri. Dia ingin memulai hidup yang baru yang lebih bahagia. Katie berusaha mencerna semua yang diceritain sama Steve. Ya jelas bukan hal yang mudah ya guys buat percaya semua ceritanya Steve yang udah kayak alur cerita film. Tapi di sini Steve tuh benar-benar berusaha buat ngeyakinin Katie. Steve pun akhirnya ngajak Katie buat pergi ke California, tempat tinggal awal Steve atau tempat kelahiran dia. Nah, di sini Steve itu ngajak Katie ke sebuah area pemakaman di mana kedua orang tuanya ini dimakamkan. Ketika masuk ke area pemakaman, muka Steve tuh emang udah sedih banget, udah tertunduk, tapi dia tuh berjalan dengan pasti menuju satu lokasi. Nah, ketika berhenti di satu makam, Steve tuh malah kelihatan kayak orang bingung. Dia kayak nyari-nyari sesuatu, terus tiba-tiba dia jalan lagi, dia nyari-nyari sesuatu. Dia akhirnya malah muterin makam tersebut selama hampir 30 menit. Sampai akhirnya tiba-tiba Steve itu ngejatuhin dirinya ke tanah dan terus nangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar kayak kelihatan hancur banget, dia nangis. Dia bilang, "Sungguh tega banget. Katie, lihat, mereka bahkan mengambil kenangan terakhir yang aku punya dari hidup aku. Mereka menghilangkan makam kedua orang tua aku, satu-satunya kenangan dari masa lalu yang aku punya." Lalu Steve tuh kayak nangis, kayak kelihatan bener-bener sedih banget. Katie pun jadi ngerasa bersalah ya. Akhirnya Katie berusaha buat percaya dan ya udah melupakan kecurigaannya dan kembali sama Steve. Setelah semua drama tadi, Katie ini berusaha lah buat percaya lagi sama Steve dan memulai hubungan mereka dengan lebih baik gitu. Pada akhirnya Steve Marcom dan juga Katie resmi menikah pada tahun 1981. Nah, kehidupan mereka setelah pernikahan ini bisa dibilang indah banget ya guys. Steve ini membeli sebuah lahan peternakan di sebuah desa yang jauh dari keramaian, seluas 40 hektar. Mereka pun membangun sebuah rumah. Steve juga bikinin salon impiannya Katie. Mereka ini memang udah sepakat buat gak punya anak. Jadi mereka tuh menghabiskan hari-hari mereka di rumah mereka dan juga pergi berlibur keliling dunia. Mereka berpindah dari satu negara ke negara lain. Bahkan di setiap akhir tahun, Steve ini selalu ngajak Katie ke sebuah pulau di Meksiko. Pulaunya tuh kecil dan indah banget. Ini tuh bisa dibilang adalah tempat favoritnya Steve. Pernikahan mereka pun berjalan lancar ya guys selama hampir 12 tahun. Sampai satu ketika Katie ini pergi gitu ya, reunian sama teman-teman SMA-nya. Nah, setelah pulang, Steve itu bilang, "Wah, seneng banget ya kamu bisa main sama teman-teman SMA. Pasti rasanya indah banget. Aku udah gak bisa kayak gitu lagi. Aku udah gak pernah ketemu sama teman-teman aku." Padahal ya Katie, kalau aja kamu ngeliat kayak gimana aku waktu SMA, pasti kamu bangga banget punya suami kayak aku. Aku ini ketua OSIS dulunya. Bahkan aku itu pernah dapet penghargaan orang yang paling bisa diandalkan. Steve bilang kayak gitu. Nah, setelah ngedengar hal itu, Katie tuh kayak ngerasa sedih juga ya. Akhirnya Katie tuh punya rencana pengen ngasih satu kado yang kayak jadi kejutan lah buat Steve.
Katie berusaha buat nyari buku tahunan SMA-nya Steve yang dia mau kasih sebagai kado. Katie itu inget Steve tuh pernah bilang dia tuh sekolah SMA di mana, di wilayah California. Katie langsunglah nelpon sekolah tersebut. Dia bilang mau minta buku tahunan di tahun, disebutin lah tahun angkatannya Steve. Ternyata di sekolah tersebut tuh ada satu orang guru yang tahun angkatannya tuh sama tahunnya Steve sekolah yang disebutin sama Katie ya. Nah guru tersebut langsung nanya lah, siapa nama suami kamu? Siapa tahu aku kenal, tahun angkatannya sama tuh sama aku gitu. Namanya Steve Marcom. Guru tersebut agak bingung ya, Steve Marcom. Kayaknya di angkatan aku gak ada deh yang namanya Steve Marcom. Masa sih? Suami aku bilang dia tuh ketua OSIS loh. Masa iya gak kenal ketua OSIS? Oh, kamu salah tahun angkatan gak? Enggak, aku yakin banget gitu kata Katie. Tapi ketua OSIS aku itu namanya Eric Wright, bukan Steve Marcom. Katie langsung kayak, tunggu deh, siapa namanya? Eric Wright. Katie langsung inget beberapa kali ke apartemennya dia itu sempet ada surat anonim yang tujuannya tuh buat Eric Wright. Dan itu tuh beberapa kali. Tapi Steve tuh bilang itu cuman salah kirim doang. Sebenarnya Katie tuh sempet curiga banget karena nggak cuma sekali gitu ya ada surat untuk Eric Wright ini. Nah akhirnya Katie tuh bilang, ya udah deh coba tolong tetap kirimin buku tahunannya ke alamat rumahnya Katie ya. Aku pengen ngecek sendiri gitu. Akhirnya buku tersebut sampailah. Katie lihat memang gak ada yang namanya Steve Marcom. Tapi ketika Katie lihat fotonya Eric Wright, dia tuh ngerasa mirip banget loh ini sama suami aku. Bener-bener mirip banget. Katie pun langsunglah ngehubungin guru itu lagi dan nyari informasi mengenai si Eric Wright ini. Gurunya bilang, kalau yang namanya Eric Wright ini orang tuanya masih hidup, nggak seperti yang kamu ceritain orang tuanya sudah meninggal karena kebakaran. Bahkan dia itu tinggalnya satu kota sama aku. Dia ada ibunya, bapaknya, dan juga masih ada kakaknya. Hah? Katie benar-benar kaget ya. Dia pun langsung minta alamat orang tuanya si Eric Wright tersebut. Dan Katie pun secara diam-diam datanglah ke California, ke rumahnya orang tuanya Eric ini. Setelah ngobrol-ngobrol, ibunya Eric itu bilang kalau anaknya itu memang udah pergi menghilang, kayak lenyap dari dunia. Dan mereka tuh udah gak pernah bertemu lagi selama bertahun-tahun. Mendapati fakta-fakta itu, Katie tuh bener-bener kayak kaget banget ya guys, kayak kesamber petir. Dia tuh lemas tapi jantungnya tuh berdebar kenceng banget. Akhirnya malam itu juga Katie memutuskan buat nanya langsung ke suaminya Steve Marcom. Karena Katie tuh yakin banget Steve Marcom ini adalah Eric Wright. Nah ketika ditanya, Steve itu nggak mengelak sama sekali. Dia bilang, iya betul, aku emang Eric Wright. Tapi kan kamu udah tahu dari awal Katie, aku tuh udah bilang kalau aku ini adalah agen CIA. Jadi aku tuh emang nggak bisa pakai identitas asli aku. Ya aku tuh nggak maksud bohongin kamu, tapi ini demi keamanan kita. Terus Katie bilang lagi, tapi maksud kamu apa ngebohong mengenai keluarga kamu? Kamu bilang keluarga kamu udah meninggal, tapi kemarin aku ketemu sama ibunya Eric Wright. Nah disinilah tiba-tiba aja si Steve atau si Eric Wright ini ya, kita panggilnya Eric aja ya sekarang. Si Eric ini langsung mimik mukanya berubah. Dia langsung diem, dingin dan langsung marah berat. Eric langsung bilang, maksud kamu apa nyelidikin masa lalu aku? Eric tuh langsung marah, dia langsung kayak bener-bener mukul Katie sampai Katie tuh jatuh ke lantai. Bahkan Eric itu langsung kayak ninjuin si Katie berkali-kali. Di situ tuh Katie mikir kayaknya dia tuh nggak akan selamat malam itu. Setelah Katie itu dipukul, ditinju berkali-kali, Katie tuh langsung kayak diangkat ininya guys, didorong ke tembok sampai keangkat ke atas. Dia sampai bilang, jangan pernah berani-berani kamu mencari tahu lagi tentang masa lalu aku. Karena udah ketakutan banget, Katie tuh ngerasa dia bakalan gak selamat kan. Katie langsung ngangguk, dia pun bilang iya. Di situ Eric langsung ngelepasin Katie langsung jatuh ke lantai dengan kondisinya yang udah babak belur banget. Dan Eric langsung ninggalin Katie gitu aja.
Di sini Katie itu bener-bener ketakutan banget ya guys. Dia bener-bener kebingungan apa nih yang sebenarnya terjadi gitu. Karena Steve itu kayak berubah drastis dalam satu malam. Bener-bener Steve tuh langsung pergi dari rumah, gak pernah pulang lagi, langsung kayak memutuskan buat berpisah. Padahal mereka itu kan udah menikah selama 12 tahun. Bahkan Steve tuh gak minta maaf sedikit pun, gak ada rasa penyesalan sedikit pun. Seakan-akan 12 tahun pernikahan mereka tuh gak ada artinya sama sekali. Steve tuh kayak cuman, udah pokoknya gue mau berpisah sama lu selamanya. Steve langsung menghilang dan lenyap. Di sini Katie tuh ngerasa kayaknya bener-bener ada yang gak beres sama suaminya. Ada apa nih? Dan di sini Katie pun berusaha buat mencari tahu siapa sebenarnya Eric Wright atau Steve Marcom atau siapalah sebenarnya. Intinya dia cari tahu siapa suaminya ini. Katie pun menghabiskan waktunya berbulan-bulan buat mencari tahu siapa sebenarnya Eric ini. Akhirnya Katie pun tahu ya, Eric yang ketika pertama kali ketemu Katie bilangnya dia tuh belum pernah menikah, ternyata dia tuh udah 2 kali menikah. Bahkan dia tuh punya 3 orang anak dari pernikahannya ini. Dan ketika dia tuh menikahi Katie, bahkan dia tuh belum bercerai sama istri keduanya yang baru aja melahirkan anak pertama mereka. Nah, yang bikin Katie makin kaget, ternyata dulunya Eric ini adalah seorang polisi guys. Nah, istrinya ini adalah anak seorang hakim ternama di kotanya ketika itu. Nah, karena koneksi dari mertuanya ini, Eric tuh sampai diangkat jadi letnan termuda di kotanya ketika itu. Bahkan sampai dimuat di koran lokal. Nah, setelah mengetahui kalau Eric ini adalah polisi, Katie itu sampai nelpon semua kantor polisi yang ada di California buat tahu informasi lebih lanjut mengenai Eric ini. Akhirnya satu demi satu kebohongan Eric pun mulai terbongkar. Di waktu itu istri kedua Eric yang namanya Christine, dia ini baru aja melahirkan anak pertama mereka. Nah, sebenarnya Christine itu memang punya kekhawatiran ya sama profesinya Eric sebagai seorang polisi karena harus ketemu sama banyak penjahat ya. Nah, tiba-tiba aja Eric ini memutuskan buat mundur dari karirnya sebagai seorang polisi. Dia tuh memutuskan buat pensiun. Padahal ketika itu karirnya Eric tuh lagi di atas daun, ibaratnya lagi naik-naiknya gitu ya guys. Nah, Christine ini coba buat mengerti lah. Mungkin Eric itu mau hidup lebih damai, mau punya waktu lebih banyak sama keluarga. Apalagi mereka ini kan baru aja punya anak. Nah, setelah itu Eric pun memulai bisnis. Dia itu memulai bisnis investasi emas. Hari itu seperti biasa. Setelah sarapan pagi, Eric pamit buat berangkat kerja. Dia peluk Christine, gendong anaknya, cium anaknya, dan bilang kalau dia bakal pulang sebelum waktunya makan malam. Tapi tiba-tiba aja orang kantornya Eric itu telepon beberapa jam setelah Eric ini berangkat kerja ya. Dia bilang, Christine, Eric kemana ya? Kok belum sampai kantor? Lah, Christine langsung kebingungan ya. Eric itu udah berangkat ke kantor loh dari 4 jam lalu. Dan ternyata hari itu terakhir kali Christine ketemu sama suaminya. Karena Eric tuh nggak tahu keberadaannya, dicari-cari kemana sampai akhirnya dilaporin ke polisi. Dan polisi ini hanya berhasil menemukan mobilnya Eric ada di pinggir hutan dan kondisinya tuh udah terbuka, dan di dalam mobilnya Eric ini ditemui percikan-percikan cairan merah itu ya guys, aku nggak bisa sebutin. Dan di sini mereka tuh curiga Eric tuh jadi korban perampokan. Tapi tubuhnya Eric tuh nggak ditemuin sama sekali. Nah, setelah diselidiki, polisi merasa ada yang aneh karena ternyata percikan cairan merah itu bukanlah miliknya Eric, tapi adalah punya binatang. Kayak sengaja aja ditaruh di percikan di dalam mobil itu. Dan polisi juga menemukan di atas meja kerjanya Eric itu ada buku-buku. Buku-bukunya itu kayak cara-cara buat
menghilang dan memulai hidup baru, cara-cara buat mengganti identitas. Akhirnya polisi pun menyimpulkan kalau Eric ini sengaja memalsukan kematiannya dan dengan sadar dia sendiri yang pergi dan menghilang dari kehidupan lamanya. Akhirnya kasus Eric yang menghilang ini pun ditutup oleh polisi dan menguap begitu aja. Dari semua fakta yang udah dia dapetin, Katie pun berusaha buat ngelaporin Eric ke pihak kepolisian. Tapi nggak berhasil. Pihak kepolisian bilang ini tuh bukan tindakan pidana yang bisa diproses. Apalagi bukti-bukti yang Katie kasih tuh nggak kuat. Tapi Katie tuh nggak menyerah ya, dia tuh tetap berusaha. Sampai akhirnya Katie ini ketemu sama seorang detektif kepolisian yang bernama John Huber. Katie tuh nyeritain semua fakta-fakta yang udah dia dapat. Dia juga bilang kalau suaminya ini punya emas batangan sebanyak 6 batang dan dia taruh di dalam toilet. Bukan cuma itu, Eric juga punya uang cash yang banyak banget yang dia taruh di dalam kulkas. Nah di sini Katie tuh bilang, coba deh Pak Detektif cari tahu lagi. Aku tuh yakin banget suami aku ini, si Eric, mantan suami maksudnya ya, dia ini adalah penjahat. Ada nggak nih sih Pak Detektif kasus di tahun 1980 di wilayah California Utara yang menyangkut atau melibatkan emas batangan? Di sini John Huber kayak teringat sesuatu. Dia tuh diem. Tahun 1980 emas batangan. Kayaknya ada deh. Detektif Huber tuh teringat kalau di tahun 1980 sempet ada kasus yang memang ditangani oleh pihak kepolisian tapi nggak pernah selesai. Jadi ketika itu ditemukan sesosok tubuh manusia yang udah nggak bernyawa di sebuah waduk di wilayah California. Dan kondisinya itu si jasadnya ini kayak udah dikaitkan gitu ya sama sebuah rantai, jadi dia tuh kayak stay di bawah atau di dasar waduk. Nah ketika diangkat dan ditemukan, kondisi jasadnya ini udah bener-bener kacau banget ya guys. Dan polisi itu berhasil ya mengidentifikasi kalau jasad ini adalah Lester Mark. Nah Mark ini adalah seorang penjahat sebenarnya guys. Dia ini adalah penadah emas-emas curian yang kemudian dia lebur dan dia jadikan emas batangan buat dia jual lagi. Nah anaknya Lester Mark itu pernah bilang ke pihak kepolisian ketika itu, dia tuh bapaknya ini ya, ayahnya sebelum dia menghilang ada seorang polisi korup yang datengin bapaknya dan bilang mau beli emas dari bapaknya. Tapi setelah itu bapaknya ini menghilang dengan semua emas batangan yang dia miliki. Tapi polisi itu nggak percaya ya. Bahkan kasus ini tuh bisa dibilang bersih banget, nggak ada bukti atau tanda-tanda apapun. Sampai pihak kepolisian tuh bilang kayaknya kasus ini tuh nggak akan pernah terpecahkan. Nah setelah dapat keterangan dari Katie, detektif Huber tuh langsung buka lagi lah berkas-berkas mengenai kasusnya Lester Mark ini. Pas dibuka-buka ada satu yang bikin detektif Huber ini curiga. Pas dia lihat nih foto emas batangannya Marks yang hilang dan ditunjukin ke Katie, Katie bilang dia yakin banget ini adalah emas batangan yang dia lihat ada di dalam toilet apartemennya ketika itu. Terus pas dilihat-lihat lagi, detektif Huber juga mendapati foto kayak meja kerjanya Marks gitu, dan di situ tuh ada kayak secarik kertas yang isinya adalah nama Eric Wright dan nomor teleponnya. Dan setelah itu detektif Huber yakin kalau Eric Wright ini adalah pelakunya. Detektif Huber pun berusaha buat ngebuka lagi kasusnya Lester Mark. Dia pun ngirimin surat panggilan buat Eric. Tapi ternyata Eric ini udah menghilang ya guys. Dia tuh melarikan diri entah kemana. Tapi di sini Katie tuh curiga Eric tuh kayaknya melarikan diri ke Meksiko, karena itu memang tempat favoritnya si Eric ini kan.
Nah, setelah dilacak sama detektif Huber, ternyata bener aja Eric itu melarikan diri ke Meksiko. Tapi memang ketika itu Amerika dan Meksiko tuh belum punya perjanjian internasional, jadi Eric tuh belum bisa dipulangkan. Selama beberapa tahun Eric pun kayak bersembunyi lah di Meksiko. Sampai akhirnya detektif Huber ini berhasil lah meyakinkan pihak pemerintah gitu ya untuk memulangkan Eric ke Amerika. Nah, akhirnya Eric pun dipulangkan dan diadili di California. Tapi memang ya guys, Eric ini tuh pinter banget. Dia kan pernah jadi polisi ya. Jadi dia tuh bener-bener licik dan licin banget ya. Di sini dia tuh tahu kalau pihak jaksa dan kepolisian tuh nggak punya bukti yang cukup buat mendakwa Eric dengan pembunuhan berencana. Akhirnya di sini mereka tuh cuman bisa mendakwa Eric itu dengan kasus pembunuhan secara tidak sengaja gitu. Dan Eric yang tahu kalau dia sampai mengelak atau berbohong, dia tuh bakal dapat hukuman yang lebih berat. Akhirnya ya Eric tuh ngaku dong. Dia tuh bahkan bilang minta maaf, dia tuh menyesali perbuatannya. Dia mengakui kalau dialah yang menghilangkan nyawanya Lester Mark. Tapi hal itu karena terpaksa, karena memang dia tuh ketika itu bisnisnya lagi turun, jadi terjadilah. Dan karena Eric ini merasa bersalah, akhirnya hakim itu hanya menjatuhi hukuman yang ringan ya guys, yaitu 6 tahun penjara. Dan Eric ini hanya mendekam di penjara selama 2 tahun. Setelah itu dia pun bebas karena berkelakuan baik. Jadi memang semua kejahatannya Eric ini sudah direncanakan dengan mateng banget ya guys. Dia tuh bener-bener tahu banget step by stepnya. Nah, setelah akhirnya Eric ini keluar dari penjara, dia pun menikah lagi ya guys. Dan emas batangan yang Eric miliki itu nggak pernah disita oleh pengadilan. Setelah Eric ini akhirnya bebas dari penjara, Katie tuh sempat ngerasa ketakutan banget. Dia tuh takut Eric tuh bakal datang dan membalaskan dendam. Akhirnya Katie ini sempat berpindah-pindah tempat tinggal di tempat pedalaman gitu ya buat bersembunyi. Tapi akhirnya 1 tahun setelah bebas dari penjara, Eric ini pun dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Tapi dipercaya ya guys, emas batangannya Eric ini masih ada, tapi nggak diketahui di mana ia sembunyikan. Kisah ini pun akhirnya diceritakan kembali oleh anak perempuannya Katie di salah satu acara talk show kriminal di Amerika. Makanya jadi bisa kebongkar sebenarnya ya guys. Oke, itu dah dia cerita kita malam ini ya guys. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan jangan lupa ya buat nontonin video-video aku sampai habis ya guys. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dan bye-bye.